yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Tentu kan. Mantap. Pada segmen yang pertama tadi kita ngebahas soal penyebaran sepak bola. Di segmen yang kedua ini kita akan bicara kenapa sepak bola dan rugby itu menjadi olahraga yang berbeda. Di Inggrisnya sendiri ya. Betul. Jadi ada perdebatan panjang Kak di Freemason Tavern, Lincoln's Inn Fields, London. Ini gitu. mungkin ya. Yang akhirnya menghasilkan keputusan yang sangat signifikan bagi perkembangan sejarah sepak bola. Wah. Jadi pada 8 Desember 1863 ini jadi hari perpisahan antara sepak bola dan rugby. Putus mereka tuh. Iya, kirain keputusan mau memuja Tuhan atau raminum. Karena ini diadakan di dua. Freemason Wah, Tavern. dan juga ya. Kirain kan ada apa ya. Nah sekarang dua cabang olahraga tersebut tuh jadi dua olahraga yang berbeda gitu. Dulu mah awalnya sama Kak, sepak bola dan rugby ini. Pada dasarnya kedua olahraga tersebut melibatkan dua tim yang membawa sebuah benda berbentuk bulat ke dua sisi lapangan, entah itu menggunakan kaki atau tangan. Kalau nggak salah dulu di awal-awal tuh dia bawanya onde-onde. Wah, kenapa onde-onde? Karena bulat aja. Ada bulat. Emang waktu dulu mungkin itu kan 1863 ya, Betul. belum ada peraturan resminya. Nah, beberapa negara seperti Italia, Yunani, Meksiko, China dan juga Jepang. China. Kenapa jadi ini China dan juga Jepang ini sempat mengklaim memiliki permainan tersebut. Karena emang kan dari awal kemunculan juga ada perdebatan tuh. Katanya dari China, tapi dikembangkannya di Inggris. Jadi emang ada perdebatan tuh. Usut punya usut nih akar dari permainan tersebut sebenarnya berasal dari permainan yang merakyat di Britania pada akhirnya. Betul. Nah, aturan yang diterapkan pun sebenarnya bervariasi nih dari tempat ke tempat, meski dikatakan bahwa hampir tidak ada aturan yang jelas tuh. Kayak ini Kak, ucing jidar. Iya. Ada nggak? Saya ada ucing jidar. Ucing jidar. Cuma kan permainannya sama, kadang di tiap tempat itu tuh aturannya beda gitu, game-nya beda. Kayak kalau di saya mah ucing jidar itu kan kita melangkah ya, gak boleh lebih dari dua. Kalau misalnya itu kalah balik ke belakang gitu kan, kayak gitu. Tapi ada juga yang ucing jidarnya itu jadi kayak boleh satu kali langkah gitu. Nah kalau saya ngikutin depan Kak. Jadi misalkan yang depan 2 kali langkah, nah kita harus ngikutin 2 juga. Kalau lebih atau kurang, jadi ucing gitu. Oke, kembali lagi di kenapa ucing jidar? Kenapa dari ucing jidar ya? Nah, ini nih permainan ini sebenarnya dari awalnya nih melibatkan kekerasan katanya. Jadi kan tadi itu belum ada aturan yang jelas tuh soal pelanggaran segala macam. Katanya nih pada awal diterapkannya nih ada melibatkan kekerasan, tidak kenal ampun dan juga anarkis. Berarti di dalam tuh tiba-tiba 2024 ganti presiden. Enggak anarkis itu, anarkis dalam dunia sepak bola ya. Digantinya sama anime. Nah, sampai pada akhirnya nih di awal abad ke-19 sebuah sekolah rakyat memutuskan bahwa permainan tersebut harus melibatkan aturan demi nilai moral yang lebih baik untuk murid mereka. Jadi emang harus dari segi kalangan terpelajar ya untuk membuat si sepak bola ini lebih bisa dinikmati masyarakat luas lah. Benar. Sama kayak ini Kak, Galasin ya kalau nggak salah. Itu kan permainan yang memang standar ada di SD anak-anak lah ya gitu. Cuma itu memang sudah ada aturannya kan, gimana aturan yang terstandarnya lah ya. Dan sepak bola juga mungkin kayak gitu. Betul. Ya. Nah ini sepak bola di awal era Victoria. Jadi era awal Victoria ini menjadi batu lompatan terhadap perkembangan sepak bola. Ini bermula dari gagasan kerajaan Inggris bahwa di Inggris ini tuh lagi ada penurunan moral. Wow. Jadi olahraga tim diusulkan menjadi obat dari penurunan moral. Kalau penurunan moral itu kan dengan olahraga. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan apa obatnya Kak? Aduh, itu dengan menengguk segelas minuman. Air putih. Aduh. Nah, olahraga tim ini dianggap akan mengurangi solipisme. Solipisme ini semacam penyakit ya. Jadi akademi terkemuka Inggris yang juga merupakan kepala sekolah Uppingham School, Edward Thrain, dia mengungkapkan bahwa solipisme ini dapat mengakibatkan sikap yang tidak terpuji. Yang jadi pertanyaan, kalau hayang kapuji itu tidak terpuji nggak? Hayang kapuji, sikap tidak terpuji atau enggak? Bingung saya. Tapi emang mungkin pada saat itu si solipisme ini lebih ke arah kaitannya sama orang-orang individualis mungkin. Ya. Jadi takutnya mereka karena hidup bermasyarakat tapi sifatnya individu, maka dibuatlah olahraga yang melibatkan tim. Jadi bisa lebih bersosialisasi. Nah, olahraga ini juga mulai berkembang dan semakin populer pada pertengahan abad ke-19 nih. Namun si permasalahan muncul lagi ketika aturan yang diterapkan di tiap sekolah beda-beda. Jadi bergantung pada kondisi di sekolah yang bersangkutan. Tapi ada yang sama biasanya Kak. Apa tuh? Kalau pas kita lagi renang nih, cowok-cowok renang duluan. Gurunya di atas. Kalau cewek-cewek renang, gurunya turun. Itu guru olahraga di 2 sekolah saya di SMA gitu. Iya.
Nah, namun nih si lapangan yang besar nih salah satu penyebab contohnya nih. Jadi ada lapangan yang besar membuat permainan yang sedikit berbeda dengan aturan merakyat di Cheltenham dan juga rugby. Jadi pemain dapat jatuh ke tanah, tertimpa dengan pemain lainnya dan bangun dengan sedikit luka. Dan ini berbeda dengan Charterhouse. Sedikit ya kalau di kata mereka. Nah, berbeda dengan si Charterhouse sama di daerah Westminster di mana aksi barbar diperbolehkan sehingga dapat mengakibatkan pemainnya patah kaki. Jadi emang di sekolah ini mah karena muridnya keras-keras, jadi ya bebas kayak gitu teh karena ya udah biasa. Tapi kan mungkin kayak semacam ini SMK. Iya, ada SMK kan mungkin main bolanya agak keras ya wajar karena emang kulturnya beda. Tapi kalau diterapkan di satu skala yang berbeda di pesantren gitu ya kan jadi salah gitu. Salah gitu benar-benar. Nah, formasi dan posisi pemain ini tuh masih belum ditemukan ya kayak. Bahkan jumlah pemain di atas lapangan itu masih diperdebatkan. Cuma permainan itu biasanya melibatkan murid yang lebih tua dan murid yang lebih muda. Oh, dari segi umur ya? Dari segi umur, atau mungkin yang kelas 3 sama kelas 2 misalnya. Nah, yang lebih tua ini dia berlari dengan bola dan didukung oleh rekan timnya di belakang. Nah, jadi si lawannya itu adalah murid yang lebih muda yang mencoba untuk menghalau si murid yang lebih tua ini. Gitu. Tapi kayaknya di Inggris juga masih menerapkan aturan tidak resmi itu kayak orang yang gendut tuh jadi kiper. Iya. Kayak gitu biasanya di setiap daerah. Nah, pada waktu masa itu bahkan teknik bolanya juga diperdebatkan tuh karena ada dribble atau ya yang kita tahu aksi yang membawa bola merupakan hal yang fundamental di mana hal ini menjadi awal dari karakteristik si sepak bola Inggris. Karena ya sepak bola ini kan permainan yang melibatkan fisik dan juga skill individu. Jadi ada umpan, kerjasama tim dan pertahanan dianggap hal yang tidak penting pada awalnya gitu. Karena yang paling penting itu adalah sifat skill individu tadi. Oh gitu. Nah, ada mau kemana-mana? Saya mau jawab. Saya cuma nanya doang. Saya mau jawab sholat loh barusan kan yang paling dulu sholat. Karena sholat itu yang agama. Jadi kan ada perbedaan di antara aturannya rugby sama sepak bola. Jadi kembali ke perkembangan peraturan permainan, ada perbedaan peraturan itu membuat H.C. Malden dari Godalming dia mengadakan pertemuan di Cambridge yang dihadiri oleh perwakilan dari sekolah lain yaitu Harrow, Eton, Rugby, Winchester dan Shrewsbury ya kayak. Nah, pertemuan itu tuh menghadirkan aturan yang namanya Cambridge Rules. Nah, 14 tahun kemudian daerah selatan Inggris tuh kurang suka sama aturan itu. Jadi ada yang bikin lagi namanya J.C. Fring. Dia bikin 10 peraturan yang diberi nama The Simplest Game. Mungkin jauh lebih simple dari yang dibuat si Cambridge ya. Tidak lama kemudian Cambridge ini kembali menetapkan peraturan yang berjudul Cambridge University Football Rules. Nah, emang sebulan setelahnya nih si Football Association atau FA dibentuk dan berupaya untuk menetapkan laws of the game yang digunakan semua orang, yang dapat dinikmati semua orang. Nah, si pertemuan tersebut dihadiri oleh sekolah-sekolah yang memiliki tim sepak bola. Nah, setelah pertemuan ketiga, FA ini mempublikasikan sejumlah aturan yang sudah disetujui. Nah, pada pertemuan keempat, aturan yang terdapat di Cambridge Rules menjadi pokok bahasanya. Jadi si Cambridge Rules ini memiliki dua perbedaan yang cukup signifikan nih dengan publikasi FA, yaitu berlari dan memegang bola menggunakan tangan dan hacking atau menendang tulang kering lawan. Jadi itu ada yang di Cambridge Rule awal tuh yaitu bola itu masih boleh dibawa pakai lengan dan juga melakukan kontak fisik untuk merebutnya. Menendang tulang kering lawan. Kalau tulang kering itu kan kaki ya. Iya betul. Karena yang nggak boleh itu nendang telinga. Kenapa tuh? Karena itu tulang rawan. Jadi rawan banget lah. Mending jangan gitu. Nah, setelah perdebatan yang panjang dan cukup panas, pertemuan kelima di London pada 8 Desember 1863 di Freemason Tavern itu menyatakan bahwa dua aturan tersebut dihapus. Aturan pertama tuh tidak lagi jadi bagian dari aturan FA, tapi tetap digunakan di olahraga lain yaitu rugby. Jadi di FA ini udah nggak boleh megang bola pakai tangan. Sejak saat itu sepak bola dan rugby berpisah dan memiliki jalannya masing-masing. Berarti putus di ini nih Cambridge ini ya. Di Cambridge ya. Jadi tenang aja Kak, nggak selama ini berpisah itu buruk. Mungkin Alika bisa dapat yang lebih baik ke depannya. Gimana ya? Mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik gitu. Seperti ini sepak bola dan rugby ya. Karena bayang Kak, kalau sepak bola sampai sekarang masih pakai tangan kan. Kalau pakai tangan mah masih oke lah. Yang tadi menendang tulang kering diperbolehkan. Ada berapa banyak atlet yang cedera ya. Aduh, menarik banget ya bahas di segmen yang kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Program Sepak Bola. Untuk mantap.